istaklim, meminta saya untuk ceramah. Saya katakan ke mereka saya tak pandai berceramah, tapi mereka maksa. Akhirnya saya terima jadwal ceramah. Di situ selama 8 tahun saya merasa dakwah ini tidak berkembang. Sementara di luar sana banyak anak muda yang mereka ingin pulang ke Allah tapi tidak tahu jalannya. Saya tidak menjudge bahwa mereka tidak ingin pulang ke Allah. Mereka ingin pulang. Mereka ingin balik kepada Allah tetapi tidak tahu jalannya di mana. Mereka mencoba, keliru, mereka kembali lagi. Mereka mencoba, mereka bingung, mereka balik lagi. Banyak yang ingin pulang ke Allah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri saya petunjuk dalam urusan saya, sebagaimana doa ashabul kahfi. Hayyi' li min amri rasyada waj'al li min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Alhamdulillah, dari situ Allah teguhkan hati saya untuk membuat sebuah movement, sebuah harokah. Saya memberi namanya dengan nama Pemuda Hijrah. Nama lainnya SIF yang ada di komputer. Kalau kita tekan SIF berarti pindah, hijrah. Saya kumpulkan anak-anak muda yang masih di masjid. Saya katakan kepada mereka, kita harus mengajak pulang kawan-kawan kita. Kita harus mengajak pulang kawan-kawan kita. Mereka ingin pulang tetapi tidak tahu jalan. Allah betapa sayangnya kepada kita, memberi kita jalan. Padahal kita juga bukan orang yang pandai dalam agama. Tapi banyak kawan-kawan kita di luar sana ingin pulang tapi tidak tahu jalan. Jadi kita menjadi jalan bagi mereka. Man dalla ala khair, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Alhamdulillah ada satu anggota gangster dan dia bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Dia bisa dikatakan ketua distrik. Dia sudah hijrah. Saya ajak dia bicara berdua. Saya katakan, kamu mau menjadi seperti Umar bin Khattab? Mau Ustaz, bagaimana caranya? Ajaklah orang yang mendengar dan mau mengikuti kamu untuk pulang kepada Allah. Karena itulah yang dilakukan Umar setelah dia masuk Islam. Di luar persangkaan kita, ternyata dari satu gangster saja yang datang hari itu untuk berzikir berjumlah 5.000 orang. Kita pikir paling 10 orang, 20 orang, ternyata 5.000 orang. Berarti selama bertahun-tahun setidaknya ada 5.000 orang ingin pulang ke Allah tapi tidak tahu jalan. Siapa yang berdosa? Akhirnya 5.000 orang datang untuk berhijrah, berzikir, nangis semuanya. 5.000 yang masuk ke dalam masjid. Ada 3.000 yang tidak berani masuk. Saya tanya, kenapa tak masuk? Mereka bilang, kita ini kotor Ustaz. Kita merasa tak pantas berada di dalam masjid karena kita kotor. Tetapi kita ingin berzikir dan mendengar lantunan zikir-zikir dari Ustaz Arifin Ilham. Makanya kita datang walaupun di halaman masjid. Lebih baik orang merasa dirinya kotor dan ingin membersihkan diri daripada orang yang merasa bersih dan merasa lebih daripada orang lain. Makanya Allah mengatakan, innallaha yuhibbul mutahhirin atau mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang ingin membersihkan diri. La tuzakku anfusakum. Saya katakan kepada dia, siapa yang pernah mencontohkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang meniru kebaikannya. Begitu juga sebaliknya. Yang pernah mencontohkan keburukan, dia mendapatkan dosa dari setiap orang yang meniru keburukannya. Maka tanggung jawab kamu sekarang adalah menebus dosa masa lalu dengan mengajak sebanyak mungkin orang untuk berhijrah. Apa yang menjadi motivasi saya waktu itu? Saya merasa bahwa kalau saya beribadah sendiri, saya masuk surga, maka saya egois. Bahwa dakwah saya kalau hanya di dalam masjid, dakwah itu yang mendengar hanya orang-orang soleh. Akhirnya saya mengajak mereka dengan cara bermain dengan mereka. Jadi saya main surfing, main skateboard, saya riding supaya bisa bermain dengan mereka. Akhirnya alhamdulillah bukan karena saya mampu mendakwahi mereka, hati manusia ada di tangan Allah.
Allah yang menggerakkan hati mereka. Maka apa pesannya untuk anak muda di sini? Kita punya teman-teman kita dulu yang sama-sama mungkin kita berbuat dosa, kita saling menguatkan fi sabilil syaitan, fi sabilil hawa wasyahawat. Sekarang setelah kita kembali kepada Allah, ajak mereka pulang. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita lebih baik daripada mereka. Karena bisa jadi, ini kata-kata dari Habib Ali yang saya kopas. Setelah mereka berhijrah, mungkin amal mereka jauh lebih baik daripada amal yang kita kerjakan. Setelah mereka berhijrah, mereka bisa mengejar semua amal-amal soleh yang kita kerjakan. Makanya, yuk semangat kita mengajak kawan-kawan kita yang dulu di jalan, yang dulu di tempat-tempat hiburan, di clubbing dan segala tempat-tempat yang mungkin kita bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana dulu kita bersama dalam maksiat, sekarang kita berusaha untuk bersama dalam ibadah. Sehingga kita bersama di rumah Allah di dunia, insya Allah di surga Allah nanti juga bersama di akhirat.